Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan menceritakan cerita manhwa yang berjudul I Am Become the Genius Bastard of a Noble Dark Clan. Ya, mungkin sudah ada beberapa channel yang bahas, tapi semoga Mimin bisa menyusulnya, karena chapternya masih belum terlalu banyak. Oke lah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian yang mau mentraktir Mimin Kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Dan tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Cerita diawali dengan seseorang yang nampak sangat frustasi. Orang tersebut bernama Evan, dan dia adalah seorang hero. Evan berkata kepada semua temannya, "Jadi beginilah akhirnya. Maafkan aku. Semuanya, aku terlalu lemah. Seharusnya Chris yang jadi hero, bukan aku." Ucapnya kepada semua temannya, dan kepada Chris yang ada di belakangnya. Kemudian seorang wanita yang tampak seperti seorang penyihir mencoba menenangkan Evan. "Tolong jangan berkata begitu, hero Evan. Kita sudah melakukan yang terbaik. Tentu saja kalau Tuan Chris yang jenius belajar seni berpedang sedikit lebih awal, dia pasti sudah melewati 9 star dan menjadi hero 10 star. Kalau begitu, bukankah kalian berdua pasti bisa menghentikan akhir ini?" Oke, Mimin kasih tahu, jadi MC utama di manhwa ini adalah Chris ya, bukan Evan. Cerita berlanjut menceritakan kisah Chris. Chris sendiri adalah seorang The Great Extra. Berkat bakatnya yang membuatnya bisa mempelajari apapun dalam sekejap. Chris bisa meninggalkan warisan pencapaian besar dan julukan itu diberikan. Perjalanan sang Great Extra. Semuanya dimulai saat Chris berusia 20 tahun. Ketika Chris kabur dari klan sialannya dan memimpikan kesuksesan selagi bekerja di gang belakang. Saat itu terjadi invasi kekaisaran magic oleh Demon King of Carnage yang dinamakan Egg of Destruction. Sebuah pengumuman pun terpampang. Hero sedang merekrut sebuah party untuk berkelana bersama. Dan saat itulah Chris memutuskan untuk bergabung. Dalam harapan Chris, ia berkata, "Aku mencapai kehebatan, dan ketika perang berakhir, aku akan menikmati kekayaan dan kehormatan sepuas hatiku." Namun harapannya tak sesuai realita. Pada akhirnya mereka gagal, dan Dominion of Light jatuh ke tangan Demon King of the Carnage. Evan terus mengoceh, jika ia bisa mengulang waktu, dirinya ingin agar Chris lah yang menjadi hero. Namun tampaknya Chris pun sudah tidak bersemangat lagi. Dalam hatinya ia berkata, setelah mendengar perkataan Evan, "Hero apa? Bahkan kalau kau memang bisa memutarbalikkan waktu, aku tak berniat untuk melakukan semua ini lagi. Penderitaan dalam satu kehidupan sudah cukup, dan tak ada gunanya bermimpi begini sekarang. Karena dunia ini akan segera berakhir." Mengetahui jika nyawanya akan segera tamat, Chris berharap dalam hatinya, ini dia, di kehidupan selanjutnya. Meski itu tidak mungkin ada, tapi kalau memang ada, kuharap aku terlahir sebagai anak orang kaya. Dan itu pemikiran terakhir dari Chris. Singkat cerita, Chris pun regresi. Ia terlahir kembali ke dalam tubuh tuan muda kekaisaran Magic. Tempat ini disebut Clan Rock Magic. Sesuai namanya, itu adalah salah satu dari 12 klan yang menyokong kekaisaran Magic. Dari yang bisa aku amati, aku regresi ke masa 15 tahun yang lalu. Dengan kata lain, aku kembali ke 15 tahun yang lalu sebelum Egg of Destruction, ucap Chris. Chris yang masih belum menyangka dirinya regresi pun melihat area sekitar, sehingga ia bergumam. Kukira aku sudah mengalami segala hal di kehidupanku yang dulu. Tak kusangka, aku akan melihat Demon Beast merawat taman. Terlebih lagi, aku tahu siapa si brengsek ini. Ucapnya sambil melihat dirinya sendiri di cermin. Ya, ia melihat tubuh yang ia kenal. Saat ini Chris berada di tubuh orang yang bernama Christian Van Baren Kazar. Chris pun mengingat ketika ia masih berada di tubuhnya dulu. Ia bertanya kepada seorang Beast tentang keluarga bangsawan yang memiliki nama tengah Van. Dengan nama tengah bangsawan Van itu, apa Van di keluarga cabang? Sang Beast pun membenarkannya. Ia lalu mulai menjelaskannya. Keluarga Count Khazar adalah keluarga cabang wilayah Baron atau Clan Dark Magic. Mendengar jika itu hanyalah keluarga cabang, Chris pun menganggap jika itu klan yang relatif lemah. Namun si Beast menjawab jika itu tidak benar. Meski mereka adalah keluarga cabang, posisi mereka cukup bagus dalam Clan Dark Magic. Terlebih mereka sangatlah kaya. Sang Beast mengatakan jika dirinya sangat yakin jika Chris tak akan menemukan Finn manapun di Kekaisaran Magic yang tidak tahu tentang mereka. Beast itu pernah mendengar jika mereka memiliki penerus potensial. Salah satunya adalah Christian, sang putra tertua.
Tapi Christian adalah bajingan asli di antara semua bajingan. Dia selalu menyebabkan masalah di mana-mana. Hingga akhirnya, Kaun Khazar menyerah pada dia. Chris bertanya, apa dia sudah tobat? Namun faktanya, Christian malah dibunuh oleh kerabatnya sendiri. Setelah mengingat percakapannya dengan bis itu, Chris yang saat ini regresi di tubuh Christian pun sangat kesal. Ia menggebrak meja sambil berkata, sialan, aku hanya mau jadi anak keluarga kaya biasa. Aku malah regresi ke sini. Kenapa ke sini? Ucapnya sangat kesal. Karena dia malah regresi ke tubuh seorang bajingan yang ditakdirkan untuk mati. Sambil masih tetap ada di depan cermin dan mengeluh. Ia pun bingung apa yang harus ia lakukan sekarang. Ia mencoba untuk berpikir. Ia kembali merenung. Aku bangun di tubuh seseorang yang kebetulan namanya mirip denganku 3 hari yang lalu. Dan Christian akan mati 2 tahun kemudian. Fakta bahwa dia dibunuh dalam keluarga Kaun Khazar. Keluarga yang sangat mementingkan kehormatan. Kemungkinan berarti orang ini memang sangat tak ada gunanya. Jadi kalau aku tetap diam dan bersikap baik, aku mungkin bisa menghindari kematianku, pikirnya. Namun di lain sisi, Chris juga memikirkan, karena dirinya terlahir sebagai keluarga kaya, maka dia akan menikmatinya saja. Tapi sekali lagi, ia kebingungan, mana bisa seperti itu. Chris saat ini sangat dilema dan masih bingung apa yang harus ia lakukan. Ia lalu berpikir lebih keras lagi karena dirinya tidak ingin berakhir buruk. Ragnarok, akhir dari dunia. Alasan Demon King Carnage mulai perang adalah untuk menjadikan umat manusia sebagai persembahan untuk melengkapi Ragnarok. Saat kami menyadari semua ini, semuanya sudah terlambat dan telah menemui akhir. Jadi kalau aku mau bertahan hidup, aku harus menghentikan ini. Demon King Carnage adalah satu hal. Menilai dialah yang memulai perang. Namun masalah yang lebih besar adalah banyaknya Vayne di Kekaisaran Magic yang loyal padanya. Setelah berpikir cukup keras dan mempertimbangkan semuanya, Chris pun akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan, yaitu dirinya harus menjadi orang yang lebih kuat daripada Demon King Carnage, dan hanya ada satu cara untuk melakukannya. Chris harus menjadi Kaisar Demon dan duduk di puncak Kekaisaran Magic. Chris kembali berpikir dalam hatinya, sebelumnya, aku diberi 5 tahun sebelum Egg of Destruction dimulai. Sekalian saja aku coba, dan kalau aku berhasil di mansion ini, tidak, seluruh Kekaisaran Magic akan menjadi milikku. Singkat cerita, Chris tengah berada di depan seseorang. Orang itu tampak terlihat marah, bahkan sampai menggebrak meja di hadapan Chris. Ia berkata, Christian, aku yakin, aku sudah bilang padamu untuk tetap di kamarmu. Menunjukkan wajahmu setelah menyebabkan insiden itu belum lama ini. Apa kau tidak punya malu? Kalau kau melewati batas sekali lagi, aku sendiri yang akan memenggal kepalamu. Ucap orang tersebut yang tidak lain dia adalah Kaun Khazar, ayah dari Christian. Chris yang melihat Kaun Khazar marah, ia pun langsung merasakan jika Kaun Khazar ini sangat kuat dan auranya sangat mengintimidasi. Ya, dan di regresi ini, Kaun Khazar adalah ayah dari Chris. Melihat Kaun Khazar yang sangat emosi, Chris pun langsung berkata, aku kesini untuk minta maaf atas semua kesalahan yang pernah kulakukan sampai sekarang, ayah. Ya, dalam hatinya Chris berpikir, kalau aku mau melaksanakan rencanaku, aku perlu memikirkan reputasi tidak berguna yang Christian buat ini. Mendengar anaknya yang brengsek meminta maaf, Khazar pun sangat terkejut. Demi meyakinkan Khazar, Chris kemudian duduk, menunduk, dan kembali berkata, aku sungguh minta maaf atas segala perbuatanku. Aku takkan mengulanginya lagi. Tapi Khazar tidak langsung percaya. Ia malah menjawab dengan mengatakan, kau mau aku percaya setelah baru beberapa hari lalu kau membuat masalah. Chris yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pun berpikir, kekacauan apa yang terakhir dia lakukan sebelum aku regresi. Aku dengar banyak hal dulu sampai tak bisa kupilih satu. Tetapi Chris tidak menyerah. Ia kembali lagi mencoba meyakinkan Khazar lagi. Kesalahan hingga ayah kehilangan rasa kepercayaan ayah padaku juga atas salahku. Namun 3 hari lalu, bukankah aku bilang aku kehilangan sebagian ingatanku? Untuk mendapatkan kembali ingatanku, aku merenungi tindakanku yang dulu, dan aku baru sadar betapa salahnya caraku menjalani hidup. Jantungku berdebar dengan kejujuran ini. Tapi Khazar tetap tidak percaya, karena ia telah mendengar alasan Chris ribuan kali. Chris lalu menjawab, benar, alasan dengan kata saja tidaklah bermakna, jadi akan kutunjukkan pada ayah dengan perbuatan kedepannya. Dengan wajah serius, Chris pun berkata, tolong, kirim aku ke punishment camp. Aku akan tinggal di sana selama sebulan dan menunjukkan diriku yang berbeda kepada ayah. Punishment camp sendiri adalah penjara
para penjahat kelas kakap. Sebuah tempat di mana jangankan cahaya, bahkan kelima indramu saja akan diblok. Beberapa hari di dalamnya saja sudah cukup untuk membuatmu gila. Namun saat ini, tempat itu sempurna untuk Chris. Ucap Chris dalam hati. Karena dia butuh tempat bersembunyi dari orang-orang. Mendengar Chris ingin ke punishment camp, Kazar pun berkata, "Kau akan mengurung dirimu sendiri di dalam punishment camp selama sebulan? Aku ragu. Kau bahkan bisa bertahan setengah hari." Chris lalu menjawab, "Aku tahu betul betapa berbahayanya tempat itu. Namun menurutku, paling tidaknya kau menaruh kepercayaan padaku." Sontak saja melihat keseriusan dari Chris, Kazar pun langsung memandang tajam ke arah Chris. Ia sedikit ragu, karena selama ini Chris selalu membuat onar. Tapi kali ini Kazar pun akan memberikan sebuah kesempatan lagi bagi Chris. "Baiklah, aku ikut saja dan memberikan kesempatan terakhir untukmu. Tapi kalau tidak ada yang berubah setelah 1 bulan, aku akan mengusirmu dari klan," ucap Kazar dengan aura yang menyeramkan. Mengusir Chris dari klan sama saja dengan memberikan hukuman mati padanya, karena ada banyak sekali orang-orang yang akan mengincar nyawa Christian begitu dia kehilangan perlindungan klan. Tapi di sini Chris pun meminta ayahnya mengabulkan permintaannya jika ia berhasil berubah. Tapi Kazar masih belum percaya. Ia malah mengatakan, jika Chris ini sangat arogan, layaknya Chris sangat yakin jika apa yang dikatakannya itu bisa berhasil. Tapi Kazar pun tetap berjanji, jika Chris berhasil berubah, maka ia akan mengabulkan apapun permintaan dari Chris. Sambil pergi, Kazar tetap meragukan jika Chris akan benar-benar berubah. Singkat cerita, seorang pelayan yang bernama Cox yang merupakan setengah vampir memberitahu Chris jika punishment camp telah disiapkan. Chris pun ternyata telah bersiap. Ia pun mulai berjalan untuk pergi ke punishment camp. Tapi orang-orang di sana seketika membicarakannya. Mereka berkata, "Apa kalian dengar? Anak tak berguna itu mengajukan diri untuk memasuki punishment camp." Mereka bertanya, rencana apa lagi yang akan Chris lakukan? Setelah baru-baru ini ia menyebabkan masalah yaitu mengejek nona muda dari klan Dark Magic. Yang dimana karena insiden itu Count Kazar harus meminta maaf secara langsung. Dan ternyata insiden baru-baru ini yang dibicarakan oleh Kazar sebelumnya adalah Christian mengejek nona muda dari klan Dark Magic yang membuatnya malu. Pantas saja Kazar sangat marah kepada Chris karena meminta maaf kepada klan rival adalah sesuatu yang sangat memalukan. Mereka pun menebak-nebak jika Chris paling bisa bertahan di punishment camp sekitar 2 hari saja, karena mana mungkin Chris bisa bertahan lama. Mendengar itu, Chris hanya tersenyum dan mengabaikan ocehan para NPC. Di balik dinding tampak seseorang tengah berdiri. Siapakah itu? Mimin pun belum tahu, jadi kita nantikan nanti. Singkat cerita, Chris pun telah tiba di punishment camp, dan terlihat ada 2 orang penjaga yang menjaga pintu masuk. Penjaga tersebut diberi nama Death Knight. Chris selalu bergumam, menggunakan Death Knight sebagai penjaga gerbang, cocok sekali dengan kekaisaran magic. Tapi ia berpikir kembali, selama para Death Knight ini menjaga gerbang, maka tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam. Ketika Chris akan memasuki gerbang, punishment camp, tiba-tiba seseorang memanggilnya. "Kakak," ucap orang itu. Dan ternyata dia adalah orang yang menunggu di tembok tadi. Ia adalah Trn van Baren Kazar, adik kandung dari Chris. Ia merupakan seorang murid teladan. Tiba-tiba ia menghunuskan pedangnya ke arah Chris. Tapi Chris tidak menghindar sama sekali. Ia pun menatap mata Trn. Dan Trn pun menatap mata kakaknya itu. Tapi di dalam diri Chris, sebenarnya ia sangat terkejut. Namun ia harus berpura-pura tetap cool. Dengan santainya, Chris pun bertanya, "Ada urusan apa denganku? Nampaknya kau di sini bukan untuk mengucapkan selamat jalan padaku. Aku yakin kau tahu bahwa kau telah mencoreng nama baik keluarga. Aku tidak tahu rencana licik apa yang kau rencanakan. Tapi kalau kau mengotori nama baik keluarga kami lagi, aku sendiri yang akan menghabisimu. Apa kau paham? Ini adalah peringatan terakhirku," ucap Trn dengan sangat tegas dan serius. Terlihat dari tatapan matanya yang sangat tajam melihat ke arah Chris. Dan di sini, Chris pun tahu jika tampaknya Trn lah yang telah menghabisi Christian. Tapi Chris sendiri sebelumnya telah bertemu Trn di zaman kehancuran. Dia adalah penjahat yang terkenal akan Magic Course. Di sini Chris sempat ingin tertawa. Penjahat yang memiliki wajah yang kuat ternyata sewaktu kecil memiliki paras yang lucu. Tapi dengan dingin, Chris menyingkirkan pedang adiknya itu. "Minggir." Dalam hati Chris, ia berkata, "Dia hanyalah anak berandal bagiku yang telah melihat segala kejadian sewaktu zaman kehancuran."
Trent terkejut dengan sikap dingin Chris ini. Chris pun kembali melanjutkan langkahnya dan berkata, jika dia paham apa yang dikatakan oleh Trent. Chris meminta Trent untuk segera pulang, hingga akhirnya Chris pun telah masuk ke dalam punishment chamber. Sedangkan Trent, ia terlihat kesal dengan sikap sang kakak. "Woi, apa-apaan sikapmu itu?" ucap Trent berteriak. Di dalam punishment camp, tempat itu sangat gelap, bahkan Chris tidak bisa melihat dan mendengar apapun. Hanya ada satu sensasi tipis yang tersisa di permukaan jarinya. Chris berpikir, aku yakin ini sengaja, agar para tahanan dapat merasakan objek yang mereka bawa masuk. Kalau tidak, mereka pasti akan mati kelaparan. Orang biasa pasti akan langsung kena mental di dalam tempat seperti ini. Namun, itu tidaklah penting bagiku. Chris pun mengingat masa lalunya. Aku pernah merasakan yang lebih parah dari ini sewaktu menjadi treasure hunter, dan mengunci kelima indera adalah hal yang aku inginkan. Karena dengan begitu, aku bisa melihat lebih jauh ke dalam diriku tanpa indera. Aku bisa merombak tubuh rusak ini. Tentunya, proses ini butuh waktu dan juga keberuntungan. Tapi dengan skill medis yang kudapatkan sewaktu berusaha menguasai Divine Doctor, Bone Compression Art, yang telah aku modifikasi dari body modification teknik sewaktu aku ada di sirkus, dan akhirnya Magic Stone dengan berbagai sifat, menjadikan proses ini bisa terjadi. Kembali ke Chris saat ini, ia tidak mengira jika dirinya akan mendapatkan Magic Stone karena harganya sangat mahal. Tapi ia beruntung, karena ia berada di keluarga elit, jadi ia tinggal menyuruh saja dan langsung mendapatkannya. Sedangkan di kehidupannya yang sebelumnya, dirinya dan Evan harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Chris pun mulai menggunakan Magic Stone tersebut. Dimulai dengan White Magic Stone yang mana akan menetralkan racun. Ini adalah tahap yang membosankan, tapi sangat penting. Tahap ini membantu Chris membersihkan sisa-sisa racun di seluruh tubuhnya. Dengan White Mana, kesalahan terkecil pun dapat merusak tubuhnya. Namun bagi Chris, itu adalah hal yang sangat mudah. Chris tampaknya berhasil untuk menetralkan racun yang ada di tubuhnya. Terlihat aura kilatan petir tampak pada tubuhnya. Di rumah, di sini, Khazar bertanya kepada Chooks, bagaimana kondisi Christian? Dia mau masuk ke punishment camp tanpa dipaksa. Aku khawatir dia akan terlalu babak belur sampai-sampai dia tidak kuat untuk memanggil bantuan. Apa aku salah perkiraan? Saat kecil, masa depannya terlihat menjanjikan. Lalu kenapa dia tiba-tiba rusak begitu? Apa kekuatannya membuatnya arogan? Apapun alasannya, aku ingin dia mati, daripada harus melihatnya hidup sebagai orang lemah begitu. Kemudian dia pun mengingat kata-kata terakhir dari Chris yang berkata, aku akan membuktikannya lewat tindakanku. Ia sempat berharap terhadap perkataannya itu, namun dia menggelengkan kepalanya dan berpikir, tidak, aku tidak usah berekspektasi apa-apa. Dia sudah sering menipu kita. Kemudian di sini, Khazar bertanya kepada Chook, apakah Chook melihat hal aneh saat dia masuk? Chook pun sempat ragu untuk menjawab. Namun di sini Khazar berkata, jangan sembunyikan apapun, laporkan semuanya. Chook kemudian menjawab, jujur saja, Tuan Muda membawa beberapa Magic Stone saat masuk, termasuk Dream Stone yang bisa membuat seseorang berhalusinasi. Karena kita tidak tahu efek sampingnya, sebaiknya kita harus membuka cap itu sekarang juga, ucap Chook yang sangat khawatir kepada Chris. Namun di sini dengan wajah yang sangat menyeramkan. Khazar berkata, tidak, kalau benar begitu biarkan dia mati.